Berikut adalah 5 kisah urban legend yang ada di belahan dunia. 1. Slenderman, Amerika Serikat. Slenderman pertama kali muncul di situs web Something Awful pada tahun 2009. Diciptakan oleh seorang pengguna dengan nama pengguna, Victor Surge. Nama sebenarnya Erik Knudsen. Surge memposting serangkaian gambar digital manipulasi yang menampilkan sosok tinggi, kurus, tanpa wajah, dan mengenakan pakaian formal. Gambar-gambar tersebut disertai dengan teks yang menciptakan narasi tentang Slenderman sebagai sosok misterius yang menculik anak-anak. Dengan cepat, karakter ini menjadi populer dan berkembang melalui internet. Slenderman umumnya digambarkan sebagai sosok tinggi, kurus, dengan tangan panjang, dan tanpa fitur wajah yang jelas. Dia seringkali mengenakan pakaian formal, seperti setelan atau jas. Salah satu ciri khasnya adalah kemampuannya untuk meregangkan lengannya dan mengubah penampilannya untuk menyelinap tak terlihat di sekitar korban-korbannya. Slenderman sering dikaitkan dengan keberadaan di hutan atau tempat terpencil, dan beberapa cerita menyebutkan bahwa dia dapat mempengaruhi pikiran manusia. Slenderman mendapatkan popularitas melalui internet, terutama melalui forum-forum pembuat gambar dan situs-situs kreatif seperti DeviantArt. Komunitas online mulai mengembangkan cerita-cerita horor, video, dan permainan berdasarkan karakter ini, yang semakin memperkuat legenda Slenderman. Keberadaannya melampaui asal-usulnya di Something Awful dan menjadi ikon urban legend modern. Slenderman tidak hanya terbatas pada narasi online, tetapi juga telah memasuki berbagai media. Ada permainan video, film, dan bahkan penampilan dalam berbagai karya fiksi. Meskipun keberadaannya berasal dari dunia maya, Slenderman telah menciptakan dampak yang signifikan dalam budaya populer, meskipun dengan sejumlah kontroversi terutama terkait dengan insiden kekerasan yang terinspirasi oleh karakter ini. Pada tahun 2014, dua remaja di Wisconsin mencoba membunuh teman sekelas mereka dengan alasan terinspirasi oleh Slenderman. Insiden ini menarik perhatian media dan memicu diskusi tentang batasan antara realitas dan fiksi dalam dunia digital. Kontroversi ini juga menggarisbawahi potensi dampak psikologis dan sosial dari cerita-cerita horor online, terutama ketika mereka memasuki kehidupan nyata. Slenderman tetap menjadi salah satu fenomena urban legend yang paling menarik dan kompleks dalam sejarah internet, mencerminkan bagaimana kisah fiksi dapat berkembang dan bahkan memengaruhi dunia nyata melalui medium digital. 2. Kisah Chupacabra, Amerika Latin. Chupacabra adalah makhluk legendaris yang berasal dari cerita-cerita rakyat di Amerika Latin, terutama di wilayah Meksiko dan Amerika Tengah. Nama Chupacabra sendiri berasal dari bahasa Spanyol, di mana chupar berarti mengisap, dan cabra berarti kambing. Chupacabra dikenal karena dikaitkan dengan serangan terhadap hewan ternak, khususnya kambing dan domba, dengan ciri khas menghisap darah. Berikut adalah beberapa elemen kunci dan aspek dari kisah Chupacabra. Ciri-ciri fisik Chupacabra. Deskripsi fisik Chupacabra bervariasi dalam cerita-cerita dan laporan. Namun, beberapa ciri umum yang sering muncul adalah bahwa Chupacabra memiliki bentuk tubuh yang mirip reptil, kulit bersisik, mata merah yang menakutkan, dan taring atau gigi tajam. Beberapa versi menggambarkan Chupacabra sebagai makhluk yang berdiri tegak dengan kaki belakangnya, sedangkan yang lain menggambarkan sebagai makhluk 4 kaki yang lebih merayap. Serangan terhadap hewan ternak. Chupacabra dianggap sebagai predator hewan ternak, terutama kambing dan domba. Legenda ini muncul ketika ditemukan mayat binatang ternak dengan luka-luka dan tanda-tanda penghisapan darah. Chupacabra dikatakan menyerang hewan-hewan ini di malam hari dan meninggalkan jejak serangan yang misterius. Asal-usul legenda.
Legenda Chupacabra muncul pada awal 1990-an dan pertama kali dilaporkan di Puerto Rico. Laporan-laporan serangan Chupacabra terhadap ternak memicu kekhawatiran dan ketakutan di seluruh Amerika Latin. Dalam beberapa versi cerita, Chupacabra dianggap sebagai makhluk hasil rekayasa genetika atau sebagai bagian dari eksperimen rahasia. Persebaran dalam budaya populer. Kisah Chupacabra segera menyebar ke seluruh Amerika Latin dan kemudian ke seluruh dunia melalui media massa dan cerita-cerita lisan. Chupacabra muncul dalam berbagai bentuk seni, termasuk lukisan, patung, dan film-film horor. Karakter ini juga kadang-kadang muncul dalam budaya populer di luar Amerika Latin, membuktikan daya tariknya yang melintasi batas budaya. Pendekatan ilmiah. Meskipun legenda Chupacabra populer di kalangan masyarakat, banyak ilmuwan dan pakar hewan ternak yang meragukan keberadaan makhluk tersebut. Sebagian besar serangan terhadap ternak yang diatributkan kepada Chupacabra dapat dijelaskan oleh predator lain atau faktor-faktor lain seperti penyakit. Beberapa spesies hewan seperti coyote atau anjing liar mungkin seringkali disalahartikan sebagai Chupacabra. Kisah Chupacabra mencerminkan ketakutan dan mitos terhadap makhluk misterius yang dapat menyerang hewan ternak dan meninggalkan jejak kekejaman di malam hari. Meskipun banyak orang meyakini legenda ini sebagai bagian dari warisan budaya dan folklore, pendekatan ilmiah cenderung skeptis terhadap keberadaan nyata Chupacabra sebagai entitas biologis yang terdefinisi. Nah, bagaimana pendapat kalian mengenai kisah Chupacabra ini? Apakah nyata atau karangan fiksi belaka? Tulis di kolom komentar. 3. Kisah Hachishakusama, Jepang. Hachishakusama adalah makhluk misterius dalam mitologi Jepang. Dan legenda ini mengisahkan tentang seorang wanita tinggi yang dapat menyamar dan mencari anak-anak untuk dimangsanya. Berikut adalah beberapa aspek menarik dan penjelasan lebih lanjut tentang kisah Hachishakusama. Asal-usul nama. Nama, Hachishakusama, terdiri dari dua kata dalam bahasa Jepang, yaitu, Hachi, yang berarti 8, dan Shaku, yang merupakan satuan panjang tradisional setara dengan sekitar 30,3 cm. Sehingga, secara harfiah, Hachishakusama dapat diartikan sebagai wanita 8 kaki, yang merujuk pada tinggi tubuhnya yang luar biasa. Penampilan dan kemampuan menyamar. Hachishakusama digambarkan sebagai wanita tinggi dengan penampilan yang anggun, seringkali mengenakan kimono merah yang mencolok. Namun, yang membuatnya menakutkan adalah kemampuannya untuk menyamar menjadi orang dewasa atau bahkan anggota keluarga anak yang ditargetkannya. Ini menambah elemen ketakutan, karena korban-korbannya mungkin tidak dapat membedakan Hachishakusama dari orang dewasa yang sebenarnya. Cara kerja dan motif Hachishakusama. Legenda Hachishakusama menyatakan bahwa makhluk ini mencari anak-anak kecil yang tidak patuh atau yang sering berbohong. Dia diyakini beroperasi pada suatu siklus tertentu dan datang untuk mencari korban-korbannya pada waktu-waktu tertentu, terutama pada malam hari. Beberapa versi cerita menyebutkan bahwa suaranya sangat menakutkan dan dapat memanggil anak-anak kecil untuk keluar dari tempat persembunyian mereka. Cerita lisan dan variasi cerita. Seperti banyak legenda lisan, cerita Hachishakusama dapat bervariasi di berbagai wilayah Jepang. Setiap kawasan mungkin memiliki sedikit perubahan dalam cerita, karakteristik makhluk, atau bahkan alasan dia melakukan perbuatannya. Variasi ini seringkali merupakan hasil dari penyesuaian cerita dengan budaya lokal dan pengaruh lisan yang dapat mengubah detail cerita dari satu narasumber ke narasumber lainnya. Dampak dalam budaya populer. Kisah Hachishakusama telah memengaruhi seni dan budaya populer di Jepang. Terdapat referensi terhadap Hachishakusama dalam karya-karya fiksi, seperti cerita horor, manga, dan film. Keberadaannya sebagai makhluk misterius yang mencari anak-anak kecil untuk dimangsanya tetap menarik perhatian dan mempertahankan daya tariknya dalam budaya Jepang yang kaya akan mitos dan cerita lisan. Legenda Hachishakusama menunjukkan bahwa ketakutan akan kehadiran makhluk misterius yang mencari anak-anak dapat menjadi tema yang kuat dan menarik dalam budaya Jepang,
mencerminkan kompleksitas dan keunikannya sebagai bagian dari warisan mitologis Jepang. Nah, gimana? Kalian pernah dengar kisahnya? Urban legend selanjutnya yaitu yang keempat, kisah La Llorona, Meksiko dan Amerika Latin. La Llorona, yang diterjemahkan sebagai wanita menangis, adalah salah satu legenda paling terkenal di Meksiko dan berbagai negara di Amerika Latin. Cerita ini telah diceritakan dalam berbagai versi di seluruh wilayah tersebut. Berikut adalah beberapa aspek menarik dan penjelasan lebih lanjut tentang kisah La Llorona. Asal-usul legenda. Asal-usul La Llorona berkisar di zaman penjajahan Spanyol di Amerika Latin. Salah satu versi cerita menyatakan bahwa La Llorona adalah seorang wanita Meksiko pribumi yang jatuh cinta dengan seorang pria Spanyol. Setelah memiliki anak, pria itu meninggalkannya untuk menikahi seorang wanita Spanyol. Dalam keputusasaan dan kebencian, La Llorona membunuh anak-anaknya dengan cara melemparkannya ke sungai, hanya menyadari apa yang telah dia lakukan setelah perbuatan tersebut. Pengembaraan setelah kematian. La Llorona dipercaya menjadi hantu yang terus mengembara setelah kematian, mencari anak-anaknya di malam hari. Dikatakan bahwa dia terdengar menangis, "Ay, misijos, oh, anak-anakku," dan siapapun yang mendengar tangisan tersebut berisiko diculik atau dibawa olehnya. Beberapa versi cerita menyebutkan bahwa La Llorona dapat terlihat di sekitar sungai, dan bahkan suara tangisannya terkadang dapat didengar ketika hujan turun. Variasi cerita. Cerita La Llorona memiliki banyak variasi tergantung pada wilayah dan budaya di mana cerita tersebut disampaikan. Beberapa versi mungkin menambahkan elemen supernatural lainnya, atau menggambarkan La Llorona sebagai makhluk yang mengancam bagi anak-anak nakal atau yang berada di luar rumah pada malam hari. Setiap budaya mungkin menyesuaikan cerita ini dengan nilai-nilai dan kepercayaan lokal mereka. Makna simbolis. La Llorona sering dianggap sebagai simbol tragedi, kehilangan, dan penyesalan. Kisahnya mencerminkan keputusasaan wanita yang ditinggalkan, kesedihan atas tindakannya yang mengerikan, dan kerinduannya akan anak-anaknya. Dalam beberapa versi cerita, La Llorona dianggap sebagai peringatan moral tentang konsekuensi tindakan buruk. Pengaruh dalam budaya populer. Kisah La Llorona telah memengaruhi berbagai bentuk seni dan budaya populer, termasuk film, musik, dan sastra. Beberapa film horor Meksiko dan Amerika Latin mengadaptasi kisah La Llorona ke dalam cerita mereka, dan lagu-lagu tradisional di wilayah tersebut seringkali menggambarkan kerinduan dan tangisan La Llorona. Legenda La Llorona terus menjadi bagian integral dari warisan budaya di Amerika Latin, menunjukkan bahwa kisah yang syarat akan emosi dan konsekuensi moral dapat melintasi generasi dan melekat dalam kesadaran budaya masyarakat. Adakah yang tahu mengenai kisah La Llorona ini? Tulis di kolom komentar ya. Dan yang terakhir dari Indonesia, yang sudah sangat santer di kalangan masyarakat, siapa lagi kalau bukan kisah urban legend kuntilanak? Kuntilanak adalah makhluk gaib dalam mitologi Indonesia, terutama dikenal karena penampakannya yang menyeramkan dan hubungannya dengan dunia roh. Biasanya digambarkan sebagai wanita berambut panjang dengan pakaian putih. Kuntilanak sering dihubungkan dengan kematian tragis dan diyakini mencari anak-anak atau menghantui tempat-tempat terpencil. Suara tangisan atau tawa kuntilanak sering dikaitkan dengan kehadirannya, dan legenda ini telah menjadi bagian penting dari folklore dan cerita seram di Indonesia. Berikut adalah beberapa aspek menarik dan penjelasan lebih lanjut tentang kisah kuntilanak. Penampilan kuntilanak. Kuntilanak umumnya digambarkan sebagai wanita berambut panjang, seringkali mengenakan pakaian putih atau pakaian tradisional Indonesia. Salah satu ciri khasnya adalah wajahnya yang seram, seringkali ditutupi oleh rambut panjang atau kain putih. Beberapa versi juga menyebutkan bahwa kuntilanak dapat muncul dengan wajah cantik untuk menipu manusia. Asal-usul nama. Nama, kuntilanak, berasal dari bahasa Jawa, di mana
Kunti, merujuk pada perempuan yang belum menikah, dan lanang, berarti jantan atau laki-laki. Nama ini merujuk pada karakteristik kuntilanak yang seringkali dikaitkan dengan perempuan yang meninggal saat hamil atau melahirkan. Tindakan kuntilanak. Kuntilanak seringkali dikaitkan dengan aktivitas supernatural yang menakutkan, seperti menghisap darah, menakut-nakuti orang, atau menculik anak-anak. Beberapa versi cerita menyebutkan bahwa kuntilanak terutama mengincar wanita hamil atau bayi yang baru lahir. Dia sering dikaitkan dengan kematian yang tragis dan memiliki hubungan dengan dunia roh atau setan. Legenda dan mitologi lokal. Kuntilanak adalah salah satu dari banyak makhluk gaib dalam mitologi Indonesia yang kaya. Cerita-cerita tentang kuntilanak bervariasi di seluruh kepulauan Indonesia dan memiliki nuansa lokal yang khas. Beberapa versi cerita juga mengaitkan kuntilanak dengan kehidupan sehari-hari, seperti larangan bermain di malam hari atau menjelang waktu maghrib untuk menghindari pertemuan yang tidak diinginkan. Adaptasi dalam budaya populer. Kisah kuntilanak telah menjadi inspirasi untuk berbagai film horor dan cerita seram di Indonesia. Beberapa film populer menggambarkan kuntilanak sebagai hantu yang menakutkan dengan kemampuan supernatural yang kuat. Selain itu, kuntilanak juga muncul dalam literatur, musik, dan seni rupa, memperkuat kehadirannya dalam budaya populer Indonesia. Ritual dan pencegahan. Seiring dengan ketakutan terhadap kuntilanak, masyarakat Indonesia seringkali melakukan berbagai ritual atau upacara untuk melindungi diri dari kehadirannya. Beberapa ritual melibatkan penempatan barang-barang tertentu atau menghindari tempat-tempat tertentu pada waktu-waktu tertentu untuk menghindari pertemuan yang tidak diinginkan. Kisah kuntilanak mencerminkan kekayaan budaya dan kepercayaan spiritual Indonesia, dengan nuansa lokal yang khas di setiap wilayahnya. Makhluk ini tetap menjadi bagian integral dari folklore Indonesia dan terus menjadi subjek eksplorasi dalam berbagai bentuk seni dan hiburan. Nah, itulah 5 urban legend yang tersebar di berbagai negara dan menjadi cerita mitologi bagi negara tersebut. Kisah urban apalagi yang menurut kalian seru untuk dibahas? Yuk, tulis di kolom komentar.